Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik, Allah masih memberikan kepada kita hidayah, Allah masih memerintahkan kepada jantung kita untuk berdetak walaupun kita tidak bersyukur atau jarang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan jantung kita untuk berdetak walaupun kita senantiasa terkadang membalas kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, dan wajib kita dahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan seluruh manusia, dan wajib bagi kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari apapun siapapun di muka bumi ini, walaupun itu dari diri kita sendiri. Harus lebih kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari pertama yang kebetulan mungkin sepekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ada teman-teman dari Pasirian menghubungi saya di rumah, kemudian minta ada kajian di Pasirian ini tentang himpunan putusan tarjih, dan kitab ini sudah tercatat sejak puluhan tahun yang lalu yang ditulis oleh para ulama dari Muhammadiyah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam himpunan putusan tarjih, saya cukup bersyukur ketika berada di satu masjid, kemudian masjid ini banyak anak kecilnya. Alhamdulillah. Di masjid kita di Wat Galih itu juga masjid yang cukup ramai dengan anak kecil, banyak anak kecilnya. Itu menunjukkan bahwa generasi-generasi yang akan datang akan ada di masjid ini, dan kita sebagai orang tua harus tetap menggiring anak-anak kita ke masjid, dan kita bimbing, kita nasihati. Kalau mereka berbuat kesalahan di masjid, nggak perlu kita marah-marahi, kita nasihatkan, kita arahkan saja. Itu bersyukur. Beda dengan beberapa masjid, ada saya ngisi kajian di hari yang lain, di masjid yang lain. Beberapa kali anak saya ikut kajian, kemudian anak saya bertanya, saking nggak adanya gitu, anak saya bertanya kepada saya, ya itu masjid ini kok yang sholat orang-orang tua semua, saya nggak menemukan anak-anak kecil. Akhirnya anak saya nggak mau sholat ikut jamaah di masjid yang saya kebetulan ngisi kajian di situ. Nggak mau akhirnya datang, karena memang tidak ada anak kecilnya. Maka perlu kita syukuri ketika masjid ada dan menerima anak kecil untuk berada di masjid. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pendiri dari Muhammadiyah ini, yaitu Muhammad Darwis atau kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di 1868, dan ketika beliau berusia 35 tahun, 1903, beliau melaksanakan haji yang kedua kali. Usia 35, haji sudah 2 kali. Dan beliau ketika haji yang kedua kalinya, beliau menetap di sana untuk belajar kepada para ulama yang ada di Mekah sana, termasuk kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai An-Nawawi Al-Bantani, dan yang lainnya. Ulama-ulama dari Indonesia yang besar dan menjadi ulama besar di Saudi, di Mekah sana, beliau belajar kepada mereka 35 tahun. Beliau banyak belajar dan banyak membaca buku-buku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang lainnya. Artinya pendiri dari Muhammadiyah ini, beliau adalah orang yang sangat mendalami agama. Beliau adalah orang yang senantiasa belajar kepada para ulama, bukan orang yang kemudian dia tidak mempelajari agama Islam ini. Beliau sangat tekun mempelajari agama Islam ini. 44 tahun haji yang kedua, 35 tahun, 44 tahun beliau mendirikan Muhammadiyah. 44 tahun. Kita 44 tahun kadang masih hidupnya berantakan gitu ya, jauh dari Allah. Ini 44 tahun sudah mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan yaitu mujaddid, tajdid, mengadakan gerakan tajdid. Tajdid ini maksudnya adalah pembaharuan para jamaah, pembaharuan. Pembaharuan di sini yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai mujaddid, pembaharu, bukan kemudian nganyari agama Islam, bukan. Membaharui di sini adalah ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pembaharuan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan kemudian membaharui ajaran-ajaran Islam, bukan. Pembaharuan di sini adalah secara bahasa. Artinya di zaman beliau banyak orang yang sudah menyimpang, banyak orang yang sudah menjauh dari ajaran-ajaran Islam, banyak yang berbuat syirik, banyak yang berbuat tahayul, banyak yang berbuat penyimpangan-penyimpangan agama. Kemudian beliau melakukan pembaharuan. Secara bahasa, pembaharuan terhadap ajaran yang sudah lama ditinggalkan. Sama ketika kalau bapak-bapak pernah membaca hadis di dalam Sahih Bukhari, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengumpulkan jamaah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di dalam Sahih Bukhari dikisahkan bahwa di zaman Abu Bakar orang sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Di masjid itu sendiri-sendiri, mencar-mencar, ada yang sholat berdua, ada yang sendirian. Kemudian di zaman Umar bin Khattab di awal-awal masih sendiri-sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada ajudannya, kepada anak buahnya, besok kumpulkan dan dirikan sholat tarawih dengan satu imam. Dikumpulkan kembali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis Bukhari, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah atau senikmat-nikmat bid'ah, seutama-utama bid'ah ya seperti ini. Bid'ah di sini artinya bid'ah baru. Apa yang dimaksud dengan baru oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bukan baru ajarannya, tapi dulu pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditinggalkan, kemudian dikerjakan lagi oleh Umar bin Khattab. Ini namanya baru secara bahasa. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa dimaksud baru oleh Umar bin Khattab adalah baru secara bahasa. Sama ketika Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan gerakan pembaharuan, bukan nganyari, bukan membarui ajaran Islam, tapi mengembalikan ajaran Islam yang telah lama ditinggalkan. Seperti sholat tarawih dulu. Sholat tarawih kan dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Malam pertama sedikit sahabat yang ikut. Malam kedua semakin banyak.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khasyitu an tuktabu alaikum salatul lail." Dalam Sahih Muslim, "Khasyitu an tufrada alaikum salatul lail." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih secara berjamaah itu bukan karena apa-apa, tapi takut, khawatir nanti salat tarawihnya diwajibkan atas kalian, maka ditinggalkan. Kemudian di zaman Abu Bakar sendiri-sendiri, di zaman Umar sendiri-sendiri di awal, kemudian dikumpulkan. Maka Umar mengatakan, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan tajdid, gerakan pembaharuan adalah pembaharuan yang ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sejatinya Muhammadiyah seperti itu para jemaah, kepingin mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kemana-mana, tapi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika usia Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita sebut kiai kita, ulama kita ini meninggal di usia yang muda juga, usia 55 tahun. Beliau usia 55 tahun sudah meninggal, dan kita bisa rasakan bagaimana manfaat apa yang beliau dirikan sampai sekarang. Dan kalau kita lebih mendalami para jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melakukan perjuangan para jemaah di dalam dunia dakwah, di masjid, di pendidikan, di apapun, semakin kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita tulus, semakin besar pengorbanan yang kita lakukan, akan besar pula hasil yang didapat. Allah memberikan hasil yang besar. Kalau kita ini berjuang di masjid ini, ada yang di sekolah, ada yang di yayasan, ada yang di pesantren, ada yang di semua tempat yang berjuang, semakin ikhlas, semakin besar yang kita keluarkan dalam perjuangan ini, maka semakin besar pula balasan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Ahmad Dahlan, beliau ikhlasnya bagaimana, beliau berjuangnya bagaimana, hartanya dan yang lainnya, maka hasilnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau kita semua ingin generasi yang akan datang kepingin merasakan bagaimana hasil dari perjuangan kita, ikhlas para jemaah, ikhlas. Tuluskan niat ketika kita berada dalam medan pertempuran perjuangan ini. Ikhlaskan betul. Maka nanti Allah akan berikan balasan yang besar. Di usia 55 tahun beliau meninggal tahun 1923. 1926 barulah orang-orang Muhammadiyah mulai kebingungan. Makanya Kiai Haji Mas Mansur di tahun 1926 mulai usul-usul, ngomong-ngomong ide-idenya. Ini kalau warga Muhammadiyah kemudian berselisih, mau nanya-nanya agama, kita mau nanya kepada siapa? Maka di Muhammadiyah harus membentuk satu majelis yang namanya Majelis Tarjih. 26 itu sudah mulai bicara masalah Majelis Tarjih. Yang mencetuskan ide pertama adalah Kiai Haji Mas Mansur. 1927 mulai dirapatkan, 1928 jadi, 1929 itu adalah sidang pertama di Solo. Kongres ketika muktamar, kalau dulu kongres ya, kalau di buku HPT itu ada kongres, menghasilkan Kitabul Iman dan Kitabus Shalah. Di tahun 1929 itu sudah mulai sidang pertama dari Majelis Tarjih, dan itu kumpulan para ulamanya Muhammadiyah. Dan di zaman itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ketua pertama dari Majelis Tarjih yaitu Kiai Haji Mas Mansur, ketika mereka melakukan sidang di 1929, ulama-ulama Muhammadiyah itu sidangnya nggak mencukupkan dengan ulama Muhammadiyah saja, tapi diundang semua. Dari Ali Irsyad diundang, dari Nahdlatul Ulama diundang untuk sama-sama berdiskusi untuk menghasilkan tarjih, hukum yang dianggap lebih kuat, pendapat yang dianggap lebih kuat, dan kemudian ditulis dalam kitab tarjih.
Ini sebagai pembuka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak tahun 1929 Majelis Tarjih sudah menghasilkan karya, yaitu Kitabul Iman dan Kitabus Shalah, dan insyaallah nanti akan kita pelajari dari depan. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita sebagai seorang muslim, kita boleh melakukan apapun para jemaah. Kita boleh bekerja, kita boleh berprofesi, mau jadi dokter, mau jadi pejabat kek, mau jadi guru kek, mau jadi petani, mau jadi tukang becak, nggak ada urusan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dari urusan yang luar-luar. Allah melihat ketakwaan hati kita, itu yang dilihat. Kita boleh berprofesi apapun, mau jadi guru, guru silahkan, mau jadi dokter, dokter silahkan, mau jadi perawat, perawat silahkan. Tapi sebagai seorang muslim kita tidak boleh melalaikan tentang belajar tentang agama Islam ini. Belajar tentang agama Islam. Jadi kita nanti dapat celaan dari Allah kalau kita nggak belajar masalah Islam. Kita jadi guru, kita jadi petani, kita jadi sopir, kita jadi dokter, sampai tinggi pangkatnya, tapi nggak paham tentang dasar-dasar agama Islam, maka kita dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling tidak seorang muslim itu ada 3 hal yang wajib dia ketahui. 3 hal. Yang pertama adalah tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dituliskan dalam majelis atau himpunan putusan tarjih oleh majelis tarjih. Di bab yang pertama mereka sudah menulis Kitabul Iman, dan itu menunjukkan perhatian ulama-ulama Muhammadiyah tentang pentingnya iman, tentang pentingnya tauhid yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man laqiya Allah azza wa jalla la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiya Allah yusyriku bihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak syirik, masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syirik, maka dia masuk neraka. Tauhid, akidah, ini penentu nasib kita nanti di akhirat. Kalau kita nggak paham tentang tauhid, maka banyak tergelincirnya dan luas. Nanti kita akan bahas di Kitabul Iman. Kemudian yang kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tauhid. Kalau kita tauhidnya rusak, amalan kita hancur semua. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kita berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan hilang semua amalan kita. Mau haji, mau zakat, mau sedekah, mau apapun, mau bangun sekolahan, mau bangun masjid, kemudian dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, habis semua. Habis, gak tersisa. Maka penting seorang muslim untuk belajar tentang tauhid, dan ditulis Kitabul Iman dalam bab yang pertama. Kemudian yang kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang minimal yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, katakan saya sampaikan tadi bahwa kita mau jadi dokter, dokter silahkan. Yang penting yang pertama faham tentang tauhid. Yang kedua faham tentang fikih, tentang tata cara ibadah harian kita. Ya mohon maaf para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang profesor, doktor, kemudian sholatnya keliru, ini dosa para jemaah. Dia mempelajari tentang ilmu dunia, kemudian dia tidak paham tentang ajaran yang pokok-pokok. Ibadah-ibadah harian dia nggak paham. Sholat, puasa, zakat, ini kacau. Muamalahnya, masalah pernikahan, masalah jual beli, dia nggak paham. Maka kita wajib untuk mempelajari ini ibadah-ibadah harian kita. Maka kita kadang temui gitu loh, banyak orang yang sholatnya asal-asalan, banyak yang kemudian termasuk di dalam sholat bacaannya asal-asalan. Ini kan wajib bagi kita untuk mempelajari. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah fikih, ibadah harian harus kita pelajari para jemaah. Harus kita pelajari. Cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai keliru. Harus sesuai betul dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di HPT, di himpunan putusan tarjih, semua ada dasirnya.
Semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Jadi tidak ada kemudian di HPT sholat caranya begini, nggak ada dalilnya, nggak bisa. Himpunan Putusan Tarjih semua ada dalilnya, tidak ngawur, tidak serampangan. Dari awal sampai akhir itu ada dalilnya. Maka yang kedua yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim, tauhid, kemudian fikih, ibadah harian ini harus kita paham. Kemudian yang ketiga adalah tentang akhlak, tentang adab kita, bagaimana menghadapi tetangga, bagaimana menghadapi ujian ketika Allah menguji dan seterusnya. Ini harus kita pelajari agar hidup kita tenang, damai. Termasuk salah satu kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren, di masjid-masjid adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ribuan hadis dan semua hadisnya itu membahas tentang kehidupan kita. Apa aja? Semua menghadapi ini, menghadapi itu. Bagaimana kalau Allah menguji begini? Bagaimana kalau melihat ada saudara kita yang memiliki aib, kesalahan? Bagaimana cara? Semua dibahas di situ. Ini termasuk kembali lagi ngomong keberkahan usia para jemaah. Keberkahan usia. Kiai Haji Ahmad Dahlan usianya 55 tahun. 55 tahun. Tapi hasilnya luar biasa, sampai sekarang bisa kita rasakan. Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan yang lainnya, usianya 45 tahun saja. 45 tahun mati, meninggal. Tapi Riyadhus Shalihin seluruh dunia, kaum muslimin seluruh dunia mempelajari. Sampai sekarang pahalanya terus mengalir kepada beliau rahimahullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai muqaddimah. Jadi paling tidak ini nasihat kepada kita semua, kepada saya terutama yang berbicara, bahwa kita sebagai seorang muslim jangan pernah sampai lalai mempelajari agama Islam. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya, Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan bahwa Allah membenci seseorang yang alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Alim perkara dunia, dia cerdas, pinter dalam urusan dunia, wa jahilun bil akhirah, tapi jahil, tidak tahu dalam masalah urusan akhirat. Ini dicela, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak apa-apa jadi petani yang ahli bagaimana cara nanamnya, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian kita jahilun bil akhirah, jahil tentang urusan agama, jahil tentang urusan akhirat. Maka kita harus sama-sama luruskan niat, mantapkan niat, kemudian kita harus sama-sama belajar tentang agama Islam ini. Dan kebetulan kita akan mengkaji kitab Himpunan Putusan Tarjih, kitab yang ditulis, buku yang ditulis oleh Majelis Tarjih sejak tahun 1929. Itu adalah awal kongres atau muktamar pertama dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan yang awal ditulis adalah Kitabul Iman. Kitabul Iman. Kita masuk sekarang ke dalam Kitabul Iman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama Muhammadiyah ketika merumuskan Kitabul Iman, yang ditulis yang pertama dalam Kitabul Iman itu adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang isinya tentang Islam, iman, kemudian ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu yang dituliskan oleh para ulama Muhammadiyah di dalam Himpunan Putusan Tarjih. Kita bacakan hadisnya di sisa waktu yang 10 menit ini. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kita duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ saya jelaskan hadisnya. Umar bin Khattab mengatakan beliau sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah?
Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau di rumahnya, beliau habiskan waktunya untuk istrinya, untuk membantu istri-istrinya. Beliau juga menjahit bajunya sendiri, menjahit sandalnya sendiri, memeras susu kambing sendiri. Beliau bantu istrinya di rumah. Jadi bukan tercela ketika suami membantu nyuci istrinya, bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang hina, tapi satu yang mulia yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika azan datang, beliau keluar rumah berangkat ke masjid. Beliau yang lakukan seperti itu. Di rumah beliau habiskan waktunya untuk keluarga. Kemudian ketika di azan berkumandang, beliau keluar untuk melakukan salat jamaah. Dan ketika di luar rumah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sering jagongan, sering nongkrong, sering ngobrol, tapi yang diomongin urusan akhirat semua gitu. Daging semua gitu. Urusan agama semua. Banyak hadis yang menjelaskan ketika kami duduk bersama Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim jelaskan Rasulullah itu pernah duduk bersama kami, kata para sahabat. Kemudian ada seorang yang bangsawan dari Ningrat, bajunya bagus, tampilannya bersih, seorang bangsawan. Kemudian Rasul memberikan pertanyaan kepada sahabat, bagaimana menurutmu orang ini? Wah, orang ini baik. Orang ini kalau ngelamar pasti diterima. Dia melamar perempuan pasti diterima. Dia kalau ngomong pasti didengarkan karena dia seorang bangsawan. Kemudian gak lama ada orang lagi miskin lewat, bajunya biasa, tampilannya biasa. Nanya lagi Rasul kepada para sahabat ketika sedang ngobrol-ngobrol jagongan. Lalu bagaimana dengan orang yang kedua? Orang miskin ini, dia orang yang kalau ngomong pasti gak didengerin. Kalau ngelamar perempuan pasti gak diterima karena saking biasanya tampilan, saking miskinnya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang ini lebih baik daripada orang yang pertama. Bandingannya adalah seberat bumi dan isinya. Kebaikannya jauh. Orang yang dianggap remeh ternyata lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sering ngobrol-ngobrol masalah itu. Termasuk ketika duduk bersama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita sebagai seorang muslim, gak apa-apa kita habiskan waktu di luar, bapak-bapak kemudian di masjid, kemudian datang sholat jamaah maghrib, tidak pulang ke rumahnya, nunggu sholat isya, ngobrol di sini. Tapi obrolannya harus ada isinya, tentang masjid ini bagaimana ke depannya, tentang kajian ini bagaimana ke depannya, tentang panti asuhan bagaimana, tentang pesantren, tentang ini, tentang itu. Sedikit guyon-guyon tidak masalah. Rasul juga pernah bercanda. Tapi jangan sampai ketika di masjid kemudian kita membahas, mengevaluasi kesalahan orang, misalkan ghibah lah kasarannya, kita evaluasi keluarga orang, kesalahan orang, jangan. Kita evaluasi bareng-bareng bagaimana ini masjid, bagaimana ini, nggak masalah. Ngobrol itu baik, boleh, jagongan itu silahkan, asalkan isinya harus ada urusan akhiratnya. Itu yang paling penting. Itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan dari hadis itu, ketika Umar bin Khattab duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab. Orang laki-laki ini pakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat, tidak nampak bekas dia dari perjalanan. Bersih sekali. Artinya seperti orang yang muncul baru keluar dari rumahnya gitu. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak dia bekas dari perjalanan. Kalau perjalanan sekarang mobil AC ini nggak kena debu, nggak peletukan. Tapi kalau dulu perjalanan pasti kotor karena naik onta, naik kuda. Ini tidak, nggak ada yang kenal. Tiba-tiba muncul laki-laki dengan pakaian bersih, rambutnya hitam. Wala ya'rifu
minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Tidak ada yang kenal dari kita kemudian dia duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyandarkan, laki-laki ini menyandarkan, menghadapkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini malaikat Jibril ternyata. Ada seorang laki-laki, pakaiannya putih, rambutnya hitam, kemudian duduk menghadap Nabi, lututnya dihadapkan, disentuhkan, kemudian tangannya diletakkan di atas pahanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca penjelasan para ulama, syarah dari hadis ini luar biasa sekali. Potongan hadis yang pendek ini, sebelum kita masuk ke dalam Islam, iman, ihsan dan yang lainnya, ini menunjukkan adab ketika menghadiri majelis ilmu. Malaikat Jibril datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, di tempat ngobrolnya, artinya majelis ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, pakaiannya bersih, rambutnya hitam, kemudian duduk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya di atas pahanya. Ini adab ketika menghadiri majelis ilmu. Adab. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu imam yang kita kenal dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau kita belajar mustalahul hadis, salah satu Amirul Mukminin fil Hadis adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau hafal 1 juta hadis. Beliau Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Beliau ketika usia masih kecil sekali, ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian ibunya berjanji bahwa akan menjadikan anaknya ini seorang ulama. Imam Ahmad kecil ini yang dirawat oleh ibunya, dan ini adalah anak satu-satunya, ayahnya sudah meninggal. Di zaman itu ibunya Imam Ahmad mengajarkan adab untuk menghadiri majelis ilmu. Jam 3 sebelum subuh, ibunya Imam Ahmad bin Hanbal ini ngambil air, kemudian dipanaskan air ini, kemudian menyiapkan untuk mandi anaknya. Anaknya masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, dimandikan dengan air hangat. Kemudian dipakaikan pakaian terbaik, pakai baju yang paling baik, bukan paling mahal, tapi paling baik yang dia punya. Dibawa ke masjid, diantar oleh ibunya. Datang di majelis ilmu di masjid, ditunggu sama ibunya sampai pulang. Loh, bagaimana ibunya ngajarin Imam Ahmad, besarnya jadi ulama besar. 1 juta hadis beliau hafal. Kita mungkin 10 ya Mas Akir ya, 10 ya Mas Akir. Atau 100 atau 200 hadis gitu. Ini adab Imam Ahmad bin Hanbal ketika dari kecil itu sudah beradab ketika menghadiri majelis ilmu, dengan pakaian yang bersih, serius, mendengarkan seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, berbentuk manusia, beradab. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat dari para ulama dan kita insyaallah bisa merasakan. Saya sendiri juga merasakan adab di dalam majelis ilmu. Adab ketika kita menuntut ilmu itu akan berpengaruh kepada hasilnya nanti. Gak percaya, dicoba aja. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita beradab kepada ilmu, bukan kepada ustadznya ya, kepada ilmu yang akan kita pelajari, kita serius mendengarkan, kemudian kita serius mendengarkan apa ucapan yang disampaikan oleh pemateri ilmu yang disampaikan, kemudian kita mendengarkan, itu nanti akan berpengaruh betul kepada hasilnya. Berpengaruh betul. Yang anak-anak pesantren, cobalah, di pesantren itu kadang ada anak-anak yang nggak pinter, biasa-biasa gitu loh, tapi dia hormat sekali kepada ilmu, kepada ustadznya, dia mendengarkan saja nih nggak pati cerdas, tapi karena dia hormat, kemudian dia serius mendengarkan, itu ilmunya menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang berkah, dan itu sudah pasti para jamaah. Maka kita harus beradab ketika menghadiri majelis ilmu.
Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama semua. Imam Syafi'i ini bukan saya ya. Imam Syafi'i, salah satu imam yang 4 ini, ibunya kalau beliau mau datang ke majelis ilmu, ibunya sama seperti Imam Ahmad, dipakein pakaian terbaik, dipakein sorban, diantar ke majelis ilmu. Dan itu harus kita amalkan para jamaah, harus kita amalkan. Insyaallah nanti ilmu yang akan kita pelajari ilmunya manfaat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai muqaddimah, dan baru kita baca potongan hadis yang sedikit ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih tentang hadis 1 ini. Insyaallah nanti kita akan terus, dan saya akan nulis bagaimana himpunan putusan tarjih, dan kita akan pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Apapun yang menjadi kebaikan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik agar kita bisa istiqomah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sedikit tapi terus. Tahajud 11 rakaat tapi sedino, mari ngono prei saulan. Enggak, tapi 2 rakaat, 4 rakaat semampunya sudah. Kita capek, kita bekerja, kita menafkahi istri, kita nafkahi anak kita, capek. Tubuh kita terbatas. Bangun jam 3 mampu 4 rakaat, 2 rakaat. Besok gitu terus. Istiqomah itu yang berat sekali. Mau baca Al-Quran 1 juz di bulan Ramadan, Syawal habis. Syawal sampai sekarang mungkin belum khatam. Nanti nunggu Ramadan lagi khatam. Karena memang istiqomah itu berat sekali. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, karena sejatinya kita semua nggak punya kemampuan. Kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ini istiqomah, dan semua kajian-kajian. Masjid ini kajian seminggu full. Senin ada, Selasa ada sekarang. Terus Jumat malam Sabtu sudah. Ahad. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita mati semuanya kajian masih terus. Kemudian dilanjutkan oleh anak-anak kita. Dan saya sering sampaikan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rugi kalau kita ketemunya di sini tok gitu ya. Rugi. Saya ketemu Mas Angger, ketemu masnya, ketemu bapak-bapak ini di sini tok, itu rugi. Di dunia, setelah itu berpisah. Di surga enggak ketemu lagi, rugi. Mudah-mudahan kita ketemu di sini, besok ketemu lagi setelah mati gitu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, kemudian kita tetap bisa berkumpul begini sampai nanti di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.